Ini kita sedang di Pasarian Kanjeng Ratu Mas Malang dan Eyang Dalang Panjang Mas. Ini tepatnya namanya ini Antakapura atau Istana Kematian. Nah, di tempat ini memang ada yang unik ya para pemirsa. Di sini ini seringkali muncul sepasang kunang-kunang. Tapi kunang-kunang kan biasanya kelap-kelap. Tapi ini tidak kelihatan kelap-kelip gitu. Jadi kadang cahayanya konstan. Dan kalau kunang-kunang itu nanti biasanya kalau hinggap di pohon tetap tampak cahaya kelap-kelipnya. Cahaya fosfor putih kehijauan yang ada di perut kunang-kunang itu kelihatan walaupun hinggap di tanah atau di pohon. Nah, ini contohnya ini. Tapi kalau yang ini tidak begitu kelihatan kelap-kelip. Sepertinya konstan. Dan setiap kali muncul itu biasanya ada pasangannya. Jadi kunang-kunangnya itu tidak sendirian, alias berduaan. Ya, terbangnya nggak selalu beriringan. Ada yang beberapa kali saya melihat terbangnya ke atas, dua-duanya ke atas, terus kemudian kadang memencar ya. Jadi seperti itu. Ini pohon besar ini. Tadi terbang di sini kunang-kunang. Nah, ini ada lagi. Ini menjadi salah satu ciri khas. Nah, ini. Tapi sayang sekali tidak tembus. Ini sedulur-sedulur sedang pada nyekar ya. Ini pohonnya memang besar-besar sekali. Ini namanya pohon randu alas. Nah, kita bersama beberapa personil, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bersama yang kecil-kecil, dan ditambah 4 saja ada 24. Boleh disenteri pakai HP kalau ini. Nah, di senteri mawon Mas Dito. Seperti ini pasarian dari Kanjeng Ratu Mas Malang. Ini kita melaksanakan ziarah atau maraksoan untuk nyekar dalam rangka ini bulan arwah ya. Ini bukan karena dawuh atau perintah, tapi karena memang niat dan rencana kami. Mumpung ini bulan arwah masih berlangsung, jadi kita melaksanakan nyekar semua para leluhur yang sekiranya dekat dan sering kita sowani.
Sedangkan pasarean Ki Dalang Panjang Mas itu ada di sebelah sana. Ini pasarean Ki Dalang Panjang Mas atau Dalang Ki Panjang Mas atau Eyang Dalang Panjang Mas. Ini di bawah pohon, namanya saya lupa ini pohon apa. Ini pasareannya ada di sini. Terus kemudian ke sana itu masuk ke bawah akar-akar pohon. Mungkin karena dulu memang setelah dikubur terus kemudian di dekatnya ditanam pohon ini. Ini pohon apa Mas Dito? Pohon apa niki namanya? Bulu. Pohon bulu. Nah, pohon bulu. Ini di sini kadang-kadang dipakai tidur atau melungker ular besar yang diameternya bisa sepohon kelapa. Ular itu warnanya kuning keemasan dan ular itu memang menjaga teritori atau daerah ini, dan biasanya lebih sering tampak mengitari tembok Antakapura. Ini tembok Antakapura. Jadi Antakapura ini dikelilingi oleh tembok yang ketebalannya rata-rata 1 meter lebih. Ini kalau ada orang yang nggak sopan, yang lancang teranyaan naik ke atas tembok ini jalan-jalan, ya pasti kualat. Dan biasanya memang orang seperti itu memang sudah kebawa karakternya yang nggak baik, dan itu pasti kualat. Dan gaib itu nggak bisa bohong, gaib itu pasti selalu cermat ya. Kalau memang orang baik nggak akan terjadi sampai melakukan pecicilan teranyaan di atas tembok seperti ini. Dan kejadian itu pernah terjadi belum lama, ya cepat atau lambat tentu kualat, dan kualat itu memang sudah mulai tampak. Ya mudah-mudahan para pemirsa, para peziarah semua, sedulur-sedulur yang ingin maraswan ke sini jangan sampai lalai untuk melakukan hal yang lancang seperti itu, teranyaan di atas tembok. Ya memang temboknya lebar ya permukaannya, makanya bisa saja untuk manjat dan naik-naik jalan di atas tembok. Tulung. Saya marak sowan ke Antakapura, yakni pasarean Kanjeng Ratu Mas Malang dan Eyang Dalang Panjang Mas ini. Saya tidak mengulas secara lengkap karena saya sudah pernah mengulas dalam konten-konten video saya sampai 3 serial ya. Bahkan sampai saya punya 4 konten tentang Antakapura ini. Maka untuk di sini saya hanya ingin bercerita saja, mungkin hal-hal yang tidak tersampaikan dalam konten sebelumnya. Jadi dulu pernah ada orang yang tirakat di sini, yakni seorang dalang yang masih baru dan rupanya mau pentas itu ya. Tapi tirakat di sini rencananya 3 hari 3 malam. Tapi baru sehari waktu dia di sini, terus kemudian ada api yang besar sekali semburat ya ke atas, jadi ke atas pohon bulu sampai ke sana. Cuman ya karena kemudian orangnya takut jadi mundur, padahal itu justru sebenarnya mendapatkan berkah ya yang seperti itu. Terus ada lagi yang mau tirakat beberapa hari,
di sini rekane ini ya nyapu itu, tapi di sini melihat ular besar banget melungkar di sini, melungker di dekat pohon bule ini, ya akhirnya lari ke bawah sana terbirit-birit. Akhirnya memutuskan berhenti tirakatnya. Padahal itu ya sebenarnya hanya ngetes aja. Dan ini pada saat malam hari kadang terdengar suara ringkikan kaki kuda mengelilingi tembok. Kalau menurut cerita warga setempat atau cerita-cerita yang lain, suara ringkikan itu merupakan ringkikan kuda dari Sultan Agung, ya, Sunan Amangkurat Agung maksudnya, mohon maaf. Jadi suara itu merupakan suara ringkikan kuda yang dinaiki oleh, yang ditunggangi oleh Sunan Amangkurat Agung, yang terus berkeliling di sini karena mungkin menyesal telah atas wafatnya wanita yang dicintai, ya ini. Nah ini ada kunang-kunang lagi nih ya, sudah turun hilang. Nah itu ciri-ciri khas di sini itu kunang-kunang. Mana mas? Ya, biar di tanah aja. Ini mana tadi? Oh itu udah, coba dimatiin lampunya. Oh, ternyata nggak nembus ya kamera. Ya, itu merupakan binatang yang menjadi ciri khas di sini. Karena kalau kita pikir itu kan kunang-kunang itu kan harusnya banyak terdapat di sawah. Tapi kenapa justru ada di daratan dan agak ini termasuk di daratan yang apa ya, dataran tinggi ini sebenarnya. Ini pegunungan, bukit. Tapi ada kunang-kunang itu. Biasanya muncul sepasang. Kalau satu biasanya nanti ada pasangannya. Ini ya sesuatu banget ya. Dan ini tidak setiap kami datang ke sini itu melihat kunang-kunang. Tidak mesti. Jadi misalnya ke sini 5 kali melihat kunang-kunang mungkin hanya sekali, 2 kali gitu. Nih? Mereka. Mereka nih mas. Wah, tetap nggak nembus. Ya sudahlah. Cina jerneng widatamo mretan kembang kembanganing pamuti mongko nadyan tuwa ikon yen tan mikani rasa yakti sepi asepolir sebasamun samang
rasane pasamuan konyak kanyung lelin